Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman sekalian, semoga sehat ya. Semoga sehat selalu, termasuk Mbak Uni. Mbak Uni, memasuki hari ke-21 banjir bandang di Sumatera, termasuk di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Bagaimana Mbak melihat asesmen hasil peliputan dari tim IDN Times? Ya, Gilang dan teman-teman sekalian, ini memang sudah hari ke-21. Ya. Tentu yang dialami oleh warga bangsa Indonesia, khususnya korban terdampak banjir di 3 provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu luar biasa berat ya. Dan sampai hari ke-21 itu masih ada lokasi-lokasi yang belum bisa diakses dan pasti karena sulit diakses hanya mengandalkan dropping dari udara itu pasti pasokan pangan dan kebutuhan sehari-hari yang esensial itu menjadi hal yang lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan yang lain. Korban jiwa meninggal dunia sudah lebih dari 1.000 orang ya, dan yang hilang itu masih ada lebih dari 150 orang. Jadi sekali lagi atas nama IDN Times saya mengucapkan ikut berduka cita dan bela sungkawa kepada korban meninggal dunia di banjir bandang di 3 provinsi ini dan kepada keluarganya juga. Semoga yang meninggal diberikan tempat terbaik. Amin. Di sisi Yang Maha Kuasa dan keluarga diberikan kekuatan dan tabah. Ya. Jadi gini Gilang, kalau ada yang mengatakan bahwa rakyat tegar, rakyat sabar, apalagi rakyat gembira menyambut pejabat-pejabat yang datang ke lokasi, ya menurut saya itu adalah prestasi rakyat, ya bukan prestasi dari elitnya, ya. Bahwa rakyat Indonesia itu luar biasa sabar itu kita semuanya sudah tahu. Dari berbagai bencana-bencana, hardship atau kesulitan-kesulitan masih tetap, kalau pakai istilah Islamnya istiqomah. Mendukung pemerintahan, jumlah yang menyoblos di setiap pemilu juga masih cukup tinggi ya persentasenya dari yang boleh memilih dibandingkan negara-negara maju yang partisipasi pemilunya itu rendah, yang menunjukkan bahwa mereka udah nggak terlalu peduli juga sama pemerintahnya. Ya rakyat Indonesia itu harus diakui sangat dipujikan ya. Jadi kalau warga yang berulang-ulang kali dalam tidak ada bencana pun situasinya kesulitan, kemudian apalagi ada bencana seperti ini, itu kemudian masih sabar, tabah dan tegar, yaitu kudos dan salut untuk rakyat Indonesia dan kudos dan salut untuk rakyat yang menjadi korban bencana ya. Itu satu. Kedua, dan ini kan bencana tidak hanya belum berhenti ya. Kalau kita lihat bahwa hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di berbagai wilayah termasuk di Pulau Sumatera. Kemudian BMKG juga sudah mengingatkan potensi dari waspada ancaman siklon yang juga datang. Hari ini kita mendapatkan sejak kemarin sebetulnya ya banjir bandang, ratusan warga terisolasi ya di Batu Busua, Kota Padang, Sumatera Barat karena putusnya jalan akibat banjir bandang yang kembali melanda. Ya, jadi kemarin juga Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengadakan rapat sidang kabinet paripurna yang semuanya menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus presiden ya itu juga diundang jam 3:30 kalau kita lihat dari siaran langsungnya ya. Saya mendapatkan informasi bahwa siapa-siapa yang akan presentasi di sidang kabinet itu menyampaikan laporan itu diinformasikan oleh
sekretaris kabinet itu di grup WhatsApp menteri itu sekitar jam 1:30 siang ya. Dari yang nama-nama yang tadinya diminta untuk presentasi tapi kemudian tidak jadi presentasi itu adalah Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan, kemudian juga Menteri Koperasi dan Pak Menko Airlangga Hartarto yang sebelumnya tidak diminta untuk presentasi, at least dari informasi yang di WhatsApp group itu akhirnya presentasi juga. Tetapi kan semua menteri selayaknya kalau diundang rapat paripurna meskipun semendadaknya pasti sudah siap harus menyiapkan dengan laporan ya. Dan rapatnya memang diberitakan membahas tentang penanganan bencana ya, penanganan bencana. Meskipun kepala BNPB tidak hadir. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa pertama Presiden 21 hari ini Presiden mengatakan dia sudah 3 kali datang ke Aceh, 2 kali ke Sumatera Utara, 1 kali ke Sumatera Barat, dan dia mengatakan akan datang lagi dan memastikan bahwa setiap minggu dia akan ke lapangan untuk mengecek situasi ya. Kemudian yang kedua dia memastikan bahwa pembangunan 2000-an rumah darurat karena ini penting ya, rumah-rumah itu akan segera dikebut mulai dari sekarang juga, dan ini tugas yang harus dijalankan oleh lintas kementerian, terutama Kementerian Perumahan dan juga Kementerian PU ya, untuk membangun perumahan. Kalau di bencana-bencana sebelumnya termasuk tsunami di Aceh, kemudian yang Jogja, kemudian Palu ya, yang tsunami dan likuifaksi yang ambrol itu ya di Palu, itu kita melihat peran yang sangat signifikan dari BUMN. Sekarang BUMN sudah dan antara dan sebetulnya kalau kita lihat bahwa Pak Doni Oskaria sudah di awal itu sudah terjun langsung terutama ke Sumatera Barat. Tentu ini kita juga melihat misalnya BUMN yang sangat berurusan dengan bencana, yaitu PLN dan Pertamina itu bos-bosnya dirut-dirutnya juga ada di lapangan, on the ground selalu ya. Nah, ini upaya-upaya, pastilah ini perintah dari Presiden Prabowo ya, yang meminta semuanya bergerak cepat, meskipun kita mendengar kabar bahwa di 2 hari pertama atau 2-3 hari pertama setidaknya Presiden tidak mendapatkan laporan yang cukup akurat mengenai apa yang terjadi di lapangan ya, karena kepala BNPB-nya kan sempat melihat bahwa hanya mencekam di sosial media sosial. Nah, tapi sesudah turun langsung ke lapangan dan kita lihat ya di video terakhir ketika Pak Prabowo itu jalan di atas mobil maung yang terbuka, atasnya ada bapak-bapak yang kemudian memaksa mendekat ke presiden, ke mobil presiden, dan kalau dari yang kita dengar suaranya itu dia minta presiden untuk memastikan bahwa menteri-menteri dan pejabat-pejabat itu benar-benar menangani melakukan penanganan bencana dengan baik. Ada sempat tersebar informasi bahwa tenda-tenda yang cukup layak untuk bencana dari BNPB itu baru dipasang H-1 sebelum Presiden hadir di lapangan, padahal sebelumnya sudah berhari-hari, mungkin 2 mingguan warga itu tinggal di tenda yang bukan darurat lagi ya, itu kayak tenda-tenda di bivak maksudnya. Iya ya, itu tenda bikinan sendiri lah, bikinan sendiri dari apa adanya ya, juga di atas tidur di atas kardus-kardus ya. Dan itu informasi itu tersebar luas bahkan oleh media-media internasional, dan saya rasa itu adalah the real situasi, terutama di daerah-daerah yang memang sangat-sangat terdampak berat ya. Dan pada hari-hari awal, kalau versinya BNPB kan mereka baru bisa memasukkan tenda itu tanggal 6 sesudah tanggal 6 Desember ya, sesudah jalan ke arah misalnya Aceh Tamiang terbuka. Tetapi
dari sebelum-sebelumnya kan sebetulnya dikatakan bahwa ada 50 atau sampai 6, kemarin Presiden mengatakan ada 60 helikopter yang dikerahkan. Kita tentu bertanya apakah helikopter itu hanya mendrop makanan, apakah tidak mendrop tenda-tenda, setidaknya bukan tenda yang berat, tenda peleton ya. Tapi tenda-tenda yang lebih kecil yang musuhnya biar. Tapi ya memang gini, bahwa banjir bandang ini luasan area terdampaknya lebih berat daripada tsunami 2004 kalau kita mau membuat perbandingan, karena kebetulan ada satu daerah yang benar-benar mengalami 2 kali bencana besar, yaitu dalam hal ini Aceh. Itu juga diakui oleh Menko Infrastruktur dan pengembangan wilayah Pak Agus Yudhoyono ya. Dia pasti bisa membandingkan lah, karena kan pada saat tsunami 2004 kan bapaknya yang jadi presiden ya. Itu Pak Agus, Pak Menko sudah membuat statement itu. Pak Presiden juga sebetulnya sudah akhirnya mengakui bahwa ini situasinya berat. Karena itu dia mengatakan saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Misalnya soal listrik aja ya, listrik yang sempat dia kalau netizen mengatakannya kena prank oleh pada Menteri saat SDM bahwa 93 listrik sudah menyala. Minggu yang lalu kita bahas di sini, ternyata semuanya yang di lapangan itu merasakan gelap ya. Gelap. Nah, jadi ini situasinya gini, jadi Presiden sudah turun sering dan kita ingin mengeko mengikuti apresiasi Presiden kepada mereka yang benar-benar di lapangan, TNI, Polri, relawan, Basarnas, BNPB yang di lapangan, yang di level lokal, relawan ya, semuanya yang benar-benar bekerja luar biasa di lapangan ya. Berlumpur-lumpur. Kita juga melihat Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf yang biasa dipakai Mu'alim juga sepatunya sampai berlumpur Ibu Marlina, istrinya Gubernur Aceh yang kita lihat juga sangat aktif. Jadi mereka berbagi tugas, tidak berbareng-bareng gitu, tapi berbagi tugas untuk menyalurkan bantuan kepada korban di berbagai wilayah. Yang di lapangan bekerja luar biasa yang di lapangan bekerja luar biasa, dan itu kita mengapresiasi ya. Tetapi bahwa masih dirasakan ada kurang cepat, kurang banyak atau kurang cukup, itu juga fakta ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluh, ini yang mengeluh ada masyarakat ya. Bukan kita yang di sini. Ini kita menangkap. Tadi kan saya katakan pertanyaan pertama kamu kan bagaimana hasil dari peliputan kita ya. Dan bahkan kita juga mendapatkan misalnya input-input itu sebenarnya dimasukkan juga, disampaikan juga ke pemerintah ya. Saya mendengar bahwa hari ketiga bencana kan 26 November ya. Misalnya akhirnya Istana membuat WhatsApp grup namanya Istana Rescue ya. Yang terakhir mungkin anggotanya ada 47 orang, ada sejumlah menteri, Gubernur Aceh juga ada di situ ya, orang-orang di istana juga. Jadi ada juga input-input situasi yang misalnya mengatakan bahwa mereka merasa yang di lapangan ya, ini komandonya ini siapa ya. Jadi kan ini penanggulangan darurat bencana atau apapun, ini kan sebuah situasi semacam yang harus terintegrasi. Ada begitu banyak kementerian dan lembaga yang terlibat ya, termasuk TNI, Polri. Makanya kemarin yang bikin laporan juga di sidang kabinet kan ada banyak ya, ada Menteri Kesehatan, Menteri PU ya, dan tentu kalau soal biaya, karena sudah ada yang dikatakan bahwa biayanya untuk pemulihan membutuhkan lebih dari 51 triliun, tapi Presiden mengatakan ada kok uangnya dari hasil untungnya dari hasil disisihkan dari pengeluaran-pengeluaran yang harusnya tidak perlu, jadi ada efisiensi anggaran. Tapi ini adalah sebuah kegiatan yang tidak hanya di level pusat, tapi di level pelaksanaan di lapangan,
itu membutuhkan koordinasi lintas kementerian lembaga ya. Nah, jadi nuansa kita mendapatkan juga nih komplain dari yang disampaikan ya kepada Menteri Mensesnek, kementerian terkait, Menteri PU, Kepala BNPB, Menteri SDM mengenai pertanyaan soal siapa sebetulnya yang menjadi komandan ya atau panglima operasi khusus di lapangan penanganan darurat bencana ini ya, sehingga kemudian jelas terarah kemana harus kemana, apa yang harus dilakukan, step-stepnya apa segala macam. Jadi ini bukan kita loh Gilang, ini kita mendapatkan informasi itu yang disampaikan kepada misalnya kepada Mensesnek gitu ya, bahwa juga ada keluhan-keluhan di lapangan terhadap itu. Jadi memang dari awal memang ada pertanyaan muncul tuh komandannya siapa? Apakah komandannya langsung presiden? Maka presiden sering datang atau komandannya misalnya ditunjuk siapa? Apakah komandannya itu adalah BNPB? Nah kalau komandannya BNPB, apakah memang dia selama ini benar-benar mengkoordinir ya komando dari penanganan bencana di lapangan ya. Jadi ini adalah rasa kebatinan dari mereka-mereka yang ada di lapangan, termasuk kepala-kepala daerah ya yang ada di sana. Karena kan ini melibatkan atau yang kena dampak 52 dari 75 kabupaten kota yang ada di 3 provinsi. Ya, jadi mereka juga merasa ini sebetulnya kalau kita misalnya mau minta bantuan atau apapun apa segala macam gimana ya kita menangkap respons ini, perasaan ini dari sejumlah bupati dan wali kota yang kita kontak juga, yang kita liput juga. Nah ini yang barangkali yang masih terjadi di hari ke-21. Tetapi bersyukur bahwa seperti yang dilaporkan oleh Seskap Teddy kemarin di awal bahwa ada 4 jembatan beli dari 50 yang akan dibangun, itu yang 4 sudah siap. Jadi akses itu penting, karena akses itu penting ya tadi untuk selain sembako, tapi udah 21 hari ada di tenda darurat ya, tenda darurat, apalagi belum semuanya mendapatkan akses untuk tenda yang bisa melindungi dari panas dan hujan, karena hujannya masih terus terjadi. Itu tidak hanya soal untuk ketahanan fisik ya, terutama orang yang sudah lansia, kemudian anak-anak tapi juga mental karena tinggal di sebuah tempat lebih dari 2 minggu, tadi 21 hari ya. Seperti itu tentu mereka bertanya kapan nih kita semuanya yang ada 800.000 pengungsi, kalau saya lihat di dashboardnya Kementerian Kesehatan itu yang tidak bisa untuk sebenarnya tidak bisa kembali ke rumahnya, apakah karena rusak atau karena memang udah hanyut tertimbun, itu harus tinggal di tempat-tempat seperti itu. Jadi pembangunan tenda darurat, dapur umum, kemudian makan, kemudian tidak hanya makan ya, banyak air bersih kita bahas ya. Air bersih segala macam itu sangat-sangat ditunggu oleh warga ya. Kita sangat berharap sih sebetulnya benar-benar semua pejabat, apakah itu menteri atau pejabat, elit-elit ini benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Dalam keadaan kayak gini, terus terang ya Gilang, kita tuh pengen banget deh Presiden itu pegang langsung HP ya, supaya Pak Presiden tuh juga bisa scrolling browser, browser, media sosial, browsing apa yang terjadi di media sosial benar-benar, karena kan sebetulnya kalau kita browsing atau kita mengkonsumsi 2 atau 3 informasi yang berkaitan dengan bencana ya, itu algoritma itu akan membaca kita, muncul. Jadi di feed-nya akan selalu muncul. Pastilah Pak Presiden akan mendapatkan
keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan setegar-tegarnya, sesabar-sabarnya tentu kalau kelaparan ya bahaya ya. Dan senang juga sih kemarin kita melihat bahwa Kementerian Kesehatan hampir semua rumah sakit dan puskesmas yang terdampak ya, kan tadinya kan 31 rumah sakit, kemudian puskesmasnya ada 196 sudah dioperasikan, dan mereka akan siap mengirimkan 600 dokter, dokter relawan ya, jadi relawan tapi dokter ya, yang disupport oleh berbagai universitas dan berbagai lembaga untuk di sana bertugas selama 3 bulan, dirotasi selama 2 minggu, karena memang sekarang ini yang sangat-sangat mendesak juga adalah penanganan kesehatan. Nah Mbak, kalau kita dari bencana yang dialami oleh 3 provinsi ini Mbak, kalau kita lihat apa Mbak yang wajib dilakukan agar dampak dari bencana ini apapun yang dialami oleh warga saat ini nggak terulang lagi Mbak? Gini, jangan sampai kalau kata ada orang-orang bijak, orang-orang tua ya, jangan seperti keledai terperosok ke lubang yang sama 2 kali ya. Ini yang kita berharap ya. Jadi satu, penyebabnya akar masalah dari banjir bandang itu apa? Seharusnya sudah banyak sekali diungkap, soal bencana ekologis, soal buruknya kebijakan tata ruang, dan ini bukan sekarang ya, tapi dari puluhan tahun sebelumnya, yang sayangnya dari pemerintahan ke pemerintahan tidak dilakukan koreksi. Makanya saya mengatakan kalau nggak ngasih izin bukan berarti nggak bersalah, tapi kalau membiarkan izin yang ternyata melanggar dalam dalam penerapannya di lapangan, nah itu juga sama bersalahnya gitu ya. Jadi akar masalahnya itu apakah akan menjadi lebih baik ya? Presiden mengatakan bahwa, ini saya baca aja ya, sudah ada 4 juta hektar lahan yang dikuasai kembali oleh negara setelah izin pemanfaatan dicabut dari tangan korporasi. Dia sudah sempat mempertanyakan itu ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antonio, dan Prabowo mendapat konfirmasi bahwa lahan itu adalah izin sawit dalam kawasan hutan. Dia juga mengatakan, Prabowo mengatakan pemerintah meninjau kembali seluruh izin pemanfaatan lahan, antara lain hak pengusahaan hutan dan izin usaha pertambangan, sehingga tidak ada izin baru ataupun perpanjangan izin yang diterbitkan pada tahun 2025. Kita memang udah tinggal setengah bulan lagi. Tentu kita berharap bahwa nggak hanya 2025 ya. Dan ini disampaikan kemarin oleh Presiden di sidang paripurna. Jadi jangan hanya 2025, mestinya seterusnya juga. Soalnya kita jangan sampai nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita semuanya termasuk media, apalagi pemerintah yang tahu, apalagi politisi, dia sudah lupa dengan situasi bencana. Dan yang paling sedih adalah lupa tentang apa yang menjadi akar penyebab sehingga korban, apa dampak dari bencana itu jadi lebih besar, termasuk dampak dari intensitas hujannya itu ya. Karena maksudnya intensitas hujan kan ya namanya climate change, itu biasa, tapi intensitas hujan yang tinggi itu tidak akan menjadikan sebuah bencana yang lebih besar kalau ternyata memang ekologisnya itu masih terjaga ya. Jadi itu adalah janji dari Presiden ya. Kemudian juga Menhub Raja Juli juga mengatakan dia mencabut 22 izin perusahaan ya. Jadi secara resmi dia bilang bahwa dia mencabut. Nah ini mesti kita kawal ya, dan penting untuk mengumumkan yang dicabut itu izin perusahaan mana saja. Karena apa? Karena jangan sampai ini cuma statement publik atau siapapun perlu mengecek apakah 22 perusahaan yang sudah dicabut izinnya benar-benar sudah tidak melakukan kegiatan. Bukan hanya angka aja Mbak ya? Iya, kalau kan bisa aja bilang 30, 22, tapi namanya alokasi wilayahnya di mana. Sehingga kita bisa sama-sama mengawal. Mungkin menteri nggak
bisa mengawal, nggak bisa ngecek sampai ke bawah juga ya. Tapi Kalau warga, dia mau ya, kalau dia mau. Tapi warga bisa membantu pemerintah untuk mengawal dan mengawasi apakah 22 izin ini sudah benar-benar sudah tidak ada kegiatan. Nah, jadi transparansi dan akuntabilitas terhadap perusahaan-perusahaan yang memang dianggap bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut, ini penting untuk memastikan bahwa mereka betul-betul sudah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar. Ya. Nah, jadi kita menuntut transparansi dari 22 perusahaan atau siapapun itu harus diumumkan kepada publik sehingga publik di lokasi yang bersangkutan itu juga bisa mengawasi. Jadi ini yang setidaknya ya hal yang basic, standar minimal yang bisa dilakukan. Jadi yang ini kan penanganan darurat ada, tapi yang ini lebih struktural ya, karena ini lebih akan berdampak kepada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya. Kita berharap Presiden Prabowo, seperti saya katakan waktu wawancara Real Talk dengan aktor Nicholas Saputra, itu betul-betul meninggalkan legacy ya, warisan yang berharga yang berkaitan dengan lingkungan ya. Karena Pak Prabowo, karena saya udah sempat beberapa kali ke rumahnya di kediaman pribadinya di Hambalang, Pak Prabowo itu rumahnya itu sangat hijau, ya. Rumahnya itu sangat hijau, sehingga berarti Pak Prabowo punya kepedulian terhadap alam, senang dengan alam, lingkungan yang segar ya. Dan kalau soal satwa, karena hutan itu adalah tempat di mana satwa-satwa bisa hidup dengan baik. Ya maksudnya Pak Prabowo juga orang yang penyayang ya. Makanya dia sayang banget sama Bobby ya. Kucing kesayangan Bobby Kertanegara yang notabene itu maksudnya bukan kucing yang mahal tadinya kan. Itu kan adalah rescue ya. Jadi artinya Pak Prabowo itu sayang dengan lingkungan. Kelihatan dari kehijauan di rumahnya. Dan sayang dengan satwa, dengan hewan yang akan sangat nyaman hidup di hutan yang terjaga dengan baik. Jadi kita tentu berharap sebetulnya bukan berapa panjang jalan ya, bukan berapa banyak segala, boleh lah MBG ya, program segala macam itu, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, magang segala macam. Tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dalam 5 tahun ini dan belajar dari banjir bandang ini, Presiden Prabowo itu justru benar-benar membuat semacam pemikiran yang luar biasa dan kemudian memerintahkan dan mengecek, memastikan bahwa perbaikan situasi lingkungan hidup ya di era dia itu betul-betul membaik dengan drastis, belajar dari banjir bandang kali ini. Mbak Uni, terima kasih banyak, dan teman-teman untuk informasi selengkapnya yang terkait banjir bandang di Sumatera bisa dibaca di idntimes.com. Mbak Uni, salam sehat selalu. Kita bertemu di POV Times selanjutnya.